Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat tani semua dimanapun berada, semoga dalam keadaan semangat dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya akan memperlihatkan ini dulu kepada sahabat tani semua. Ini adalah pestisida fungsida yang bermerek Skor. Jadi apa ini ya teman-teman? Mungkin dari sahabat tani kita semua sudah banyak yang tahu dan mungkin sudah sering kali menggunakan pestisida ini. Tapi tidak sedikit pula bagi sahabat kita yang masih belum tahu terhadap pestisida fungsida ini. Dari itu, di sini saya akan membahas secara detail fungsi dan cara penggunaan pestisida ini untuk samung pucuk durian atau samung pucuk pada tanaman durian, teman-teman. Dan dari itu buat sahabat semua atau sahabat tani semua, jangan di skip ya setiap video ini agar teman-teman bisa dengan jelas dan bisa mengambil ilmu atau cara dari penayangan video ini. Jadi fungsinya apa ya teman-teman? Fungsi dari pestisida fungsida yang bermerek Skor ini yaitu untuk mengurangi resiko pembusukan yang diakibatkan oleh jamur yang menyerang tanaman atau sejenis penyakit-penyakit teman-teman yang akan mengakibatkan pembusukan pada akar, batang, bahkan sampai ke daun. Jadi kegunaan sebenarnya untuk pestisida fungsida ini difungsikan untuk tanaman seperti semua jenis sayuran atau bisa juga difungsikan ke tanaman padi dan jahe agar tidak busuk batang akibat sering terendam air atau sering terkena guguran air hujan. Untuk itu kita bisa simpulkan ya teman-teman bahwa pestisida fungsida ini juga bisa mengurangi teman-teman pembusukan batang atau pembasmi jamur. Dan setelah itu saya coba teman-teman, dicoba-coba ya, diaplikasikan terhadap entres durian, dan untuk hasilnya lumayan cukup bagus teman-teman untuk samung pucuk atau okulasi terhadap durian. Alhamdulillah. Seperti yang telah kita ketahui, resiko yang sering terjadi ya teman-teman di kala penyambungan atau okulasi teman-teman. Jadi biasanya setelah kita melakukan penyambungan, langkah selanjutnya isolasi ke tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi maksudnya teman-teman agar entres tidak gampang layu akibat paparan sinar UV atau ultraviolet. Dari situlah mulai tumbuh jamur teman-teman. Biasanya kalau tidak terkena sinar UV, tidak terkena paparan sinar matahari teman-teman ya, biasanya mulai tumbuh jamur dan serangan bakteri karena tidak ada fotosintesis terhadap bibit durian teman-teman. Tidak sampai di situ juga teman-teman, setelah melakukan isolasi ke tempat yang teduh, langkah selanjutnya juga penyungkupan. Selain fungsi penyungkupan untuk menghindari air yang masuk atau air hujan yang masuk ke dalam hasil sambungan atau okulasi teman-teman, ternyata penyungkupan juga difungsikan untuk, yaitu tujuannya teman-teman ya, untuk yaitu untuk melembabkan teman-teman agar entres atau tetap segar teman-teman ya, agar tetap segar dikala proses penyatuan antara seedling dan entres atau pucuk atas. Jadi fungsi dari penyungkupan itu teman-teman untuk menyegarkan ya selama proses penyatuan antara pucuk atas dan pucuk bagian bawah teman-teman seedling. Selanjutnya juga yang sering terjadi yaitu teman-teman serangan jamur pada entres atau pucuk atas, apalagi di musim hujan teman-teman ya. Cepat sekali terjadi pembusukan terhadap entres. Ini diakibatkan oleh jamur patogen atau bakteri yang dapat membahayakan terhadap tanaman, yang bisa kapan saja menyerang entres atau bibit durian, samung pucuk atau okulasi teman-teman. Untuk itu sahabat tani semua, fungsi dari fungsida ini hampir mirip kegunaannya seperti H2O2 atau hidrogen peroksida. Cuman untuk H2O2 ini dia difungsikan sebenarnya untuk kegiatan medis teman-teman, seperti penghilang noda, pembunuh bakteri, pencegah iritasi terhadap kulit, mempercepat proses pemberhentian darah yang keluar diakibatkan oleh luka, dan masih banyak lagi teman-teman ya. Namun selain itu juga hidrogen peroksida ini sering dimanfaatkan untuk pertanian, yaitu
Satu, untuk mencegah pembusukan akar. Kedua, mempercepat pertumbuhan tunas. Tiga, membantu mengusir jamur tanaman. Empat, juga dapat bermanfaat sebagai pupuk. Dan lima, manfaat selanjutnya menjauhkan dari serangga yang akan membahayakan tanaman teman-teman. Selanjutnya teman-teman, untuk produk ini atau pestisida ini sangat gampang dicari di toko-toko pertanian, tidak seperti H2O2 yang tidak dijual di toko-toko pertanian atau di agen terdekat ya teman-teman ya. Karena H2O2 ini bukan untuk tanaman teman-teman, melainkan untuk penggunaan medis yang dijualnya hanya di apotek atau di puskesmas, di rumah sakit teman-teman ya yang disediakannya. Jadi untuk itu bila perlu teman-teman, gunakan fungsida ini untuk samung pucuk atau okulasi atau penghilang bercak-bercak daun pada tanaman durian yang diakibatkan oleh jamur. Selanjutnya saya contohkan cara penggunaan fungsida pada samung pucuk durian dan okulasi. Jadi sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Bila perlu juga teman-teman berkomentar atau masukannya untuk saya di kolom komentar, untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang dan bisa membagikan informasi tentang seputar pertanian, khususnya pertanian durian. Dan untuk contoh cara penggunaan pestisida fungsida pada samung pucuk durian sudah saya contohkan. Dan untuk cara penggunaan pada samung pucuk durian setelah 12 hari saya sudah kasih contoh juga. Dan untuk penggunaan atau pencegahan teman-teman ya, supaya agar tidak terjadi serangan penyakit pada tanaman durian teman-teman dikala waktu penempelan antara entres dan seedling. Dan untuk selanjutnya seperti biasa kita lakukan penyungkupan teman-teman menggunakan sungkup plastik, atau teman-teman kalau punya greenhouse bisa teman-teman menggunakan greenhouse. Dan setelah ini kita lakukan pengikatan bawahnya teman-teman ya. Dan diusahakan untuk bagian pucuk yang ada di dalam itu teman-teman, untuk pucuk entres diusahakan jangan menyentuh kepada plastik teman-teman ya. Diusahakan kalau bisa jangan menyentuh kepada sungkup atau kepada plastik teman-teman. Seperti biasa, untuk selanjutnya teman-teman kita lakukan isolasi teman-teman ya, agar tidak terkena sinar matahari langsung dan jangan dulu terkena air hujan waktu proses penyambungan berlangsung. Dari itu semoga video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam satu lumpur.